Assalamualaikum, minasan konnichiwa. Pada hari ini kita akan membahas bab 17, yaitu pola kalimat ungkapan untuk larangan dengan bentuk sopan atau naide kudasai. Kemudian ada pola kalimat ungkapan yang mengandung makna keharusan yang didasari oleh kewajiban untuk melakukan suatu hal, yaitu nakire banari maseng. Dan terakhir kita akan membahas pola kalimat ungkapan bahwa tidak dilakukan pun tidak apa-apa, yaitu pola kalimat nakutemo i. Langsung saja kita masuki materi pola kalimat yang pertama. Yang pertama ada pola kalimat bentuk naide kudasai. Pola kalimat naide kudasai ini digunakan untuk melarang untuk tidak melakukan suatu hal atau kegiatan dengan sopan kepada lawan bicara kita. Pola kalimat ini biasanya digunakan dalam situasi formal dan memiliki tingkat kesopanan yang tinggi. Kata kerja yang digunakan pada pola kalimat ini adalah kata kerja bentuk negatif biasa, yaitu maseng, yang diubah menjadi bentuk nai. Ini adalah contoh pola kalimat naide kudasai yang dipakai untuk meminta tidak melakukan suatu hal kepada lawan bicara kita. Contoh pertama ada Shukun wo sukawanaide kudasai, yang artinya tolong jangan memakai sendok. Sukawanai di sini berasal dari sukaimas, bentuk halusnya, dan bentuk kamusnya sukau, yang arti memakai. Kemudian ada Mizumide oyoganaide kudasai, yang artinya tolong jangan berenang di danau. Oyoganai di sini berasal dari bentuk halus oyogimas, yaitu berenang. Dan bentuk kamusnya ada oyogu. Contoh berikutnya ada Kochio minaide kudasai, yang artinya tolong jangan melihat ke sini. Minaide di sini berasal dari bentuk halus mimas, yaitu melihat. Dan bentuk kamusnya adalah miru. Kemudian ada Imade Hashiranaide kudasai. Ima di sini bukan menunjukkan waktu sekarang, tapi ruang tamu. Hashiranai di sini berasal dari bentuk halus hashirimas, yaitu berlari. Yang bentuk kamusnya adalah hashiru. Jadi pada kalimat ini memiliki arti tolong jangan berlari di ruang tamu. Contoh terakhir, Kaigani korenaide kudasai. Tolong jangan sentuh lukisan itu. Contoh kalimat ini dari ketika kita mengunjungi bijutsukan atau museum. Korenaide di sini berasal dari furemas, yang artinya menyentuh. Dan bentuk kamusnya fureru. Minasan lihat pada halaman 146 dapat kolom dari kelompok pertama hingga kelompok 3 dalam bentuk nai. Bisa minasan lihat pada Renshube bagian nomor 1 dan 2. Nanti minasan
Isi untuk bagian 1 dan 2 sesuai dengan contoh di atas atau urainya. Kemudian kita memasuki pola kalimat kedua, yaitu nakireba nari maseng. Maseng di sini bukan memiliki arti tidak, tetapi harus. Jadi minasan jangan terpaku pada maseng. Pola kalimat nakireba nari maseng ini merupakan pola kalimat yang mengandung makna keharusan yang didasari oleh kewajiban untuk melakukan suatu hal. Jadi nakireba nari maseng ini pola kalimat yang didasari untuk melakukan suatu hal. Contoh, ketika sudah bekerja dan berkeluarga, kita harus menafkahi keluarga kita. Nah, kalimat yang pertama ini ya contoh dari saya sebutkan tadi, yaitu Kazuku no Tame ni hatarakana Kazuku no Tame ni hatarakana kereba narimaseng. Nah, artinya saya harus bekerja demi keluarga. Hatarakana ini berasal dari bentuk halus hatarakimas, yaitu bekerja. Dan bentuk kampusnya adalah hataraku. Kemudian yang kedua, Tokusokuga arimaskara ikana kereba narimaseng. Contoh kalimat yang kedua ini ketika kita sudah selesai bekerja atau berkegiatan, kemudian diajak oleh seseorang atau teman, tapi kita ada janji. Minasan bisa pakai kalimat yang ini. Jadi arti dari kalimat yang kedua itu karena ada janji, jadi saya harus pergi. Kalimat ikana kereba narimaseng, karena ini berasal dari bentuk halus ikimas, yaitu pergi. Dan bentuk kamusnya adalah iku. Kemudian gohan wo tabena kereba narimaseng, yang artinya harus makan. Tabenai-nya ini berasal dari bentuk halus tabemas, yang bentuk kaosnya adalah taberu. Kemudian contoh terakhir, Ashita shikenga arimaskara benkyo shinakereba narimaseng. Jadi karena besok ada ujian, jadi harus belajar. Dalam kalimat ini, Shina kereba narimasen. Shina ini dari bentuk halus shimas yang artinya melakukan. Dan bentuk kamusnya adalah suruh. Minasan lihat lagi pada Renshu A. Ada contoh. Hono kaesana kereba narimaseng. Yang artinya harus mengembalikan buku. Kemudian ada kushiryo no manakereba narimasen, yaitu harus minum obat. Yang terakhir ada Zanggyo Zanggyo shinakereba narimasen. Contoh yang terakhir ini dipakai ketika sedang lembur. Jadi karena pekerjaan belum selesai, jadi kita harus lembur. Kemudian bisa minasan lihat pada Renshu B.
bagian 3 dan 4. Saya bacakan reinya. Hayaku ucie gairimasu. Kita ubah menjadi Hayaku ucie kairanakereba narimasen. Jadi nanti minasan kerjakan bagian 3 dan 4 di Ranshube ini. Minasan lihat reinya, ikuti reinya ya. Kemudian kita memasuki pola kalimat yang ketiga, yaitu pola kalimat nakutemo ii desu. Pola kalimat nakutemo ii desu ini digunakan untuk menyatakan ungkapan tidak masalah jika tidak dilakukan atau tidak perlu untuk dilakukan. Dalam situasi percakapan formal, ketika kita bertanya, pola kalimat ini akan disampaikan dengan nakutemo ii desu ka? Boleh tidak? Dan ketika mengungkapkan pernyataan, bisa diungkapkan dengan nakutemo ii desu. Pola kalimat ini yaitu kata kerja bentuk nai ditambah i-nya hilang menjadi kute dan ditambah mo-i. Jadi nakutemo ii. Kurang. Perubahan kata kerja bentuk nai ini yaitu berakhiran u, ku, su, su, nu, bu, mu, gu, dan ru untuk kelompok 1. Dan sedangkan untuk kelompok 2 yaitu yang berakhiran eru dan ru. Dan yang terakhir ada kelompok 3 yaitu yang berakhiran suru dan guru. Ini adalah contoh pola kalimat nakutemo ii desu. Yang pertama itu ada kyokasho wo kawanakutemo ii desu. Yang artinya tidak apa-apa jika tidak membeli buku catatan. Kemudian yang kedua ada tegami wa eiga de kakanakutemo ii desu. Yang artinya tidak apa-apa jika suratnya tidak ditulis dengan bahasa Inggris. Kemudian ada kono koto wa sensei ni iwanakutemo ii desu. Yang artinya tidak bilang ke guru pun tidak apa-apa atau tidak masalah jika hal ini tidak dikatakan kepada guru. Nah, saya yang pertama itu kyokasu itu
buku pelajaran, Mas Yan. Jadi tidak apa-apa jika tidak membeli buku pelajaran. Kemudian yang kalimat, contoh kalimat ini, sorewo setsumai shinat ketemo ides. Artinya tidak apa-apa jika tidak dijelaskan. Dan yang terakhir, evento ni ikana ketemo ides. Tidak apa-apa jika tidak datang ke event itu atau acara itu. Kita balik lagi ke buku Minano Nihongo. Kita lihat di Renshu A, nomor 4. Namae kakana ketemo ides. Artinya, tidak menulis nama pun tidak apa-apa. Kemudian, Kutsuo Mugano ketemo ides. Itu tidak apa-apa jika tidak melepas sepatu. Yang terakhir ada Ashita kono ketemo ides. Artinya, besok tidak datang juga tidak apa-apa. Bisa kali minasan lihat pada Renshu B bagian 5. Saya bacakan dulu lainnya. Takshio yobimasen. Takshio yobimasen. Diubah menjadi Takshio yobana kutemo ides. Jadi tidak apa-apa tidak memanggil taksi. Tidak perlu memanggil taksi. Untuk bagian 6 sampai 8-nya, ya, saya nanti isi ya semua. Isi sendiri sesuai dengan rei yang sudah ada di buku. Untuk bab 17 ini kita akhiri saja ya. Cukup sampai di sini saja. Jika ada hal yang masih belum dimengerti, bisa tanyakan sensei aja di grup ya. Ya. Yono juga wa kokomade desu. Arigatou gozaimasu. Minasan.